Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. religi Gunung Kidul, berjumpa kembali di program podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Masih bersama saya Ahmad Munir yang akan menemani pada program podcast hari ini. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita menjaga amanah. Dan telah hadir di studi kita Bapak Haji Aminuddin Agung Nugroho Sarjana Agama. Beliau adalah penyuluh agama fungsional di KUA Kapanewon Rongkop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Ramadan dan berjumpa kembali di program podcast. Ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT kita bisa berjumpa. Ya. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan amanah. Ini tema yang sangat familiar, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Ini kalimat ini seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan digunakan oleh beberapa kalangan begitu. Tetapi mungkin kita, masyarakat kita tidak tahu atau belum tahu sepenuhnya apa sesungguhnya amanah itu. Oleh karena itu, kami mohon pencerahannya dari Pak Haji Aminuddin Agung. Sesungguhnya apa toh makna amanah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Mas Munir dan para pemirsa, amanah itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata amuna yakmunu. Di kamus Al-Munawir saya baca itu berarti jujur dapat dipercaya. Tapi sering juga digunakan tidak amuna yakmunu tapi amina yakmanu. Seperti di Quran itu menggunakan yang amina. Fa in amina ba'dukum fa in amina, dan jika kalian mempercayai fa in amina ba'dukum ba'dum falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi pakai kata yang amina. Tapi artinya sama. Jadi jujur kemudian dipercaya. Kemudian secara istilah terminologi, amanah adalah sesuatu yang diberikan, dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga, dirawat dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pengertian amanah. Jadi amanah itu bukan benda ya. Seringkali kita ini dapat amanah gitu. Iya, ya amanah itu sesuatu yang diserahkan ya bisa apa saja, benda, jabatan dan lain sebagainya. Perintah-perintah, bahkan Al-Aufi dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut amanah itu ketaatan. Jadi perintah, kewajiban, fardu dan lain sebagainya. Hukum-hukum syariat itu termasuk amanah. Jadi sangat luas. Sangat luas. Tidak hanya jabatan, tidak hanya harta mungkin. Iya, luas sekali. Terus kemudian kalau kita berbicara terkait dengan amanah dan ini sering dibincangkan juga, sesungguhnya apa urgensi dari amanah itu kalau dalam kehidupan kita? Iya. Amanah itu kenapa harus ada dalam kehidupan kita? Ini kita tidak boleh lupa Mas Munir. Kita pernah punya MOU besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu dulu pernah mau diteken, mau disuruh ditandatangani langit tapi tidak mau. Bumi juga tidak mau. Kemudian gunung-gunung juga tidak mau. Di dalam surah Al-Ahzab itu. Saking beratnya itu. Iya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ini diberi catatan oleh Allah. Innahu kana zaluman jahula. Jadi dulu ditawarkan langit tidak mau, bumi tidak mau. Kemudian gunung juga tidak mau, tapi kemudian Nabi Adam, Abul Bashar, nenek moyang kita kemudian tanda tangan MOU. Oleh karena urgensinya apa? Jadi kita berada di sini, hidup di dunia ini. Kalau tanpa amanah kita tidak ada di sini.
Karena melaksanakan MOU tadi. MOU tadi. Jadi kalau tidak ada amanah, maka eksistensi manusia di dunia sudah tidak diperlukan lagi. Kita berada di sini karena ada amanah. Karena dapat amanah itu ya. Kalau sudah tidak berfungsi, tidak bisa amanah, ya expired kita ini manusia. Masa berlakunya habis. Seperti besok kita ASN ini, kalau sudah masa berlakunya habis, sudah dianggap tidak berguna bagi aparatus, sudah tidak bisa mengerjakan dengan cakap, ya sudah dipensiun. Ya. Ya, kayak gitu. Jadi manusia juga bisa dipensiun besok. Berarti amanah dengan kehadiran manusia di dunia itu memang melekat. Ya melekat itu. Di MOU-nya tadi. Berarti kalau misalnya manusia itu kemudian tidak bisa menjaga amanah, ya pada akhirnya akan dicabut juga. Kalau seluruh umat manusia ini sudah tidak bisa menjaga amanah, sudah habislah manusia. Sudah tidak ada urgensinya berada di muka bumi. Bahkan kita punya contoh. Dulu ada umat-umat terdahulu yang eksistensinya sudah tidak diperlukan, seperti kaum Samud. Ada juga orang makhluk raksasa, manusia raksasa yang sudah tidak diperlukan, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, terakhir Nabi Hud itu yang raksasa. Sekarang tidak perlu lagi manusia raksasa, tidak diperlukan, maka tidak ada manusia raksasa. Karena fungsinya sudah tidak diperlukan, malah gur ngebak bayi. Makan kan jadi harus banyak. Makam juga cepat penuh itu. Cepat penuh. Oke. Jadi itu memang satu paket antara kehadiran manusia atau perintahnya manusia di muka bumi ini dengan amanah itu sendiri. Jadi kepentingannya adalah yang pertama menjaga eksistensi kita sebagai manusia. Yang kedua, kepentingan kita menjaga amanah adalah agar berjalan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada amanah, ya semuanya akan, kalau dalam bahasa kerennya, busah basah. Ya. Jadi mulai kacau ya, tatanan kehidupan akan menjadi kacau. Jadi untuk bisa menata putaran dunia ini dengan segala isinya itu memang amanah itu menjadi penting. Ya. Jadi kalau nanti sudah expired semua, termasuk manusia, termasuk bumi. Hewan kan juga ada yang expired. Dinosaurus sudah tidak diperlukan sekarang. Nah, karena dinosaurus masih nanti learak ngingu birolokone kan terlalu besar. Kambing juga nanti banyak dimakan gitu ya. Ada beberapa yang sudah tidak diperlukan. Oke. Nah, kemudian kalau kita telisik lebih dalam Pak Agung, amanah ini kemudian sedikit-sedikit ya kita kemudian menyebut sebagai amanah. Bahkan misalnya anak, anak juga sebagai amanah. Jadi sesungguhnya manusia itu membawa beban yang begitu berat dan banyak kalau kemudian kita perluas sedemikian rupa. Iya. Jadi memang kenapa langit, bumi, kemudian gunung tidak mau menerima amanah, karena memang konsekuensinya besar. Dan kemudian konsekuensi yang besar itu, risiko yang besar itu tetapi membawa dampak positif yang besar juga. Ada hadiah dan ada hukuman. Ada reward and punishment. Rewardnya apa? Kalau kita mampu membawa amanah dengan baik, akan diberi kebahagiaan hidup di dunia, kemudian diberi kebahagiaan di akhirat. Jadi ada rewardnya. Ada rewardnya dari amanah itu. Dari amanah yang kita bawa itu. Jadi nanti dimasukkan ke surga mendapat pahala. Tapi ada risikonya. Nah, setiap orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang mulia, mendapatkan reward yang tinggi, ya harus dia berani menghadapi risiko. Ada satu pepatah makalah dari Al-Mutanabbi itu. Laula al-masyaqqah sadan nasu kulhum. Jika tidak ada risiko, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, maka seluruh manusia bisa sukses, bisa mulia, kedudukannya bisa tinggi kalau tidak ada risiko. Tapi buktinya tidak banyak yang mulia, tidak banyak yang sukses. Karena apa? Tidak banyak yang berani menghadapi tantangan. Nah, manusia berani menghadapi tantangan. Yang sukses ya menjadi mulia. Tapi yang tidak berhasil menghadapi tantangan, ya nanti masuk ke jurang neraka. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat itu, sepertinya memang ada amanah yang bawaan ya. Artinya secara fitrah kita sudah membawa amanah itu terkait dengan kita sebagai manusia. Tetapi ada juga amanah yang
Nah ini nanti bisa didiskusikan Pak Agung. Ya. Bolehkah kemudian misalnya amanah itu kita cari, kita minta kira-kira jabatan misalnya itu kan amanah juga. Amanah. Tapi itu kan amanah kok kemudian kita cari itu Diminta. Gitu. Nabi Adam kan juga itu ditawari dan mau. Iya. Amanah bawaan ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini amanah pertama yang harus dijaga oleh manusia. Sekarang MOU-nya kepada Allah tuh yang semua pertama itu, manusia pegang amanah itu. Pegang amanah itu. Tapi jangan dibayangkan ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa. Allah memberikan keluasan dalam makna ibadah itu. Maka ada satu kaidah fikih itu al-'adatu tanqalibu ibadatin bin niyatis sholihat. Di seluruh aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Tapi ya ibadah yang pokok tadi jangan ditinggalkan. Kemudian apakah ada amanah-amanah yang bisa kita minta? Boleh. Selama kita bisa mengukur diri kita bahwa kita mampu melaksanakan amanah itu. Karena kalau tidak berarti kita menjerumuskan diri kita ke dalam risikonya tadi. Risiko ya. Umpamanya kalau ada orang yang mau mendapatkan kelapa, kemudian dia naik manjat kelapa, dia harus tahu risikonya. Kalau tidak hati-hati, ya itu tidak dapat kelapanya, tapi malah jatuh patah kakinya, tugel boyoknya. Tapi kalau dia sukses, berhasil, punya ilmunya, punya kemampuannya, akan sampai dan mendapatkan kelapa. Itu pula amanah yang kita minta. Ya. Berarti kalau kemudian kita mencari atau meminta amanah, kita harus bisa mengukur diri. Ya, bisa mengukur diri. Kalau kita tidak bisa mengukur diri, jangan minta-minta. Jangan minta bisa amanah. Terjerumus. Jadi keguyon. Bisa terjerumus. Okay. Nah, konsekuensinya Pak Agung, kalau kemudian kita semuanya dapat amanah dan kita pada titik-titik tertentu boleh meminta amanah sekira kemudian kita mampu. Konsekuensinya orang yang kemudian tidak mampu menjaga amanah itu apa? Ya, kalau di dunia jelas kita lihat banyak orang yang tidak ada beberapa ya oknum yang tidak bisa menjaga amanah. Dan akan ada termasuk tiga hal yang disegerakan siksanya di dunia ini kalau kita tidak bisa menjaga amanah. Pertama, uququl walidain. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah sebagai anak kepada orang tua, maka akan disegerakan siksanya di dunia dan juga nanti di akhirat masih disediakan. Kemudian yang kedua al-baghyu. Al-baghyu itu berbuat zalim. Kalau yang dizalimi tidak terima, maka dia akan sangat dekat doanya untuk segera disegerakan siksanya di dunia ini. Nanti juga di akhirat. Yang ketiga waqati'atur rahimi. Kemudian ada juga ketika kita tidak bisa menjaga amanah, selain nanti akan mengakibatkan proses kehidupan itu menjadi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Ada juga yang ditunda siksanya itu nanti, balasannya itu di akhirat. Jadi oleh karena itu salah satu urgensi kenapa perlu ada akhirat seperti yang kita pernah bicarakan ya di antaranya ditegakkannya keadilan ketika manusia ada yang tidak menjalankan amanah dengan baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia dan dengan pribadinya sendiri, dia tidak bisa melakukan amanah dengan baik. Boleh jadi dia di dunia ini tidak mendapatkan balasannya, tetapi di akhirat tetap disediakan balasannya. Ya, jadi konsekuensinya sangat berat. Di dunia ini bisa merusak tatanan dan tentu saja konsekuensi di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban itu terhadap. Dan kadang-kadang juga langsung berdampak. Oke, Pak Agung, ini sebagai closing statement, bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan diri kita. Kalau kita sudah dikasih amanah, harus betul-betul mampu menjaga untuk bisa selamat dunia akhirat. Dan kemudian kalau memang bisa mengukur, kita boleh meminta. Tetapi apa kemudian yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa amanah ini penting untuk dijaga? Ya. Jadi amanah sebagai yang saya sampaikan tadi adalah MOU kita manusia dengan Allah SWT. Jadi kalau kita bisa melaksanakan, insya Allah akan mendapatkan balasan dan akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari manusia, akan dikenang namanya, akan disebut-sebut namanya sepanjang masa. Ada satu syair dari Syauqi Mas Munir di penyair Mesir ya. Kenapa kok saya tidak
ngutip syair saya sendiri karena jelek, saya ambilkan yang dari Mesir ya. Itu mengatakan. Boleh sambil dilakukan boleh. Oh, enggak bagus suara saya. Ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha. Jagalah untuk dirimu sebelum matimu nama baikmu. Termasuk diantaranya menjaga amanah. Ya. Fadzikru lil insani umrun sani. Menjaga nama baik, menjaga amanah itu adalah umur yang kedua bagi manusia. Kehidupan kedua ya. Ya, boleh jadi kita sudah mati berkalang tanah, tapi nama kita masih disebut. Ya. Contohnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka telah berpulang, tetapi namanya digunakan untuk nama jalan, universitas. Yeah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia sudah 1400 tahun yang lalu meninggal, tetapi namanya selama azan berkumandang, selama orang masih sholat, namanya tetap disebut. Ya. Karena apa? Karena bisa menjaga nama baik termasuk diantaranya adalah amanah itu. Iya. Jadi risalah. Iya, itu kenabian itu juga amanah. Umur kita menjadi panjang. Ya, luar biasa dan ternyata memang konsekuensi amanah itu sangat berat tetapi juga menjanjikan kemuliaan yang luar biasa, yang tinggi, yang luhur kalau kita memang betul-betul bisa menjaganya. Wujudnya entah apapun ya, termasuk tugas kita sebagai manusia di dunia ini. Baik para pemirsa podcast Bisarah dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berbincang banyak dengan Bapak Haji Aminuddin Agung Nugroho terkait dengan menjaga amanah. Dan saya Ahmad Munir undur diri, kita bertemu kembali di program-program selanjutnya, masih di Bisarah, Bimbingan dan Sapa Rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan selalu bisa memanfaatkan amanah yang diberikan kepada kita untuk hal yang terbaik. Demikian dan kita berjumpa pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi